Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Suhayati, SSMPD, salah satu dosen dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang, Banten. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan pendekatan Product Process Based Approach yang merupakan gabungan atau kombinasi dari pendekatan produk yang berfokus pada tugas-tugas menulis di mana mahasiswa meniru, menyalin, dan mengubah model yang diberikan dosen dan pendekatan proses yang berfokus pada langkah-langkah yang terlibat dalam menciptakan sebuah karya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi diri dan informasi umum tentang mata kuliah Essay Writing yang saya ampu. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib fakultas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 3 Program Studi S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Mata kuliah Essay Writing ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Dan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah campur bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang didominasi oleh bahasa Inggris. Mata kuliah Essay Writing bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep keterampilan penulisan beberapa jenis esai dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mata kuliah ini membahas tentang process of writing, essay structure, thesis statement, essay outlining, coherence, unity, dan jenis-jenis esai yang meliputi deskriptif esai, naratif esai, expository esai, dan argumentatif esai. Metode pembelajaran yang digunakan adalah contextual learning, collaborative learning, text-based learning, dan project-based learning. Tugas yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini adalah membuat beberapa jenis esai dengan memenuhi kaidah-kaidah penulisan esai. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses-proses dalam menulis esai. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisa bagian-bagian di dalam esai. Lalu, mahasiswa mampu menulis seluruh bagian esai dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Juga, mahasiswa mampu menganalisa jenis-jenis esai dan menulis berbagai jenis esai. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Di antaranya e-book Academic Writing dari Oshima, College Writing Skill dari Langan, dan masih ada beberapa sumber data yang bisa jadi referensi mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah gabungan antara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa proyek baik melalui LMS e-learning Universitas Pamulang maupun tatap muka. Pembelajaran mata kuliah Essay Writing ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama dilakukan sebelum UTS, pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas. Sedangkan bentuk pembelajaran asinkronus
melalui forum, diskusi, di e-learning, dan penugasan secara mandiri atau kelompok melalui LMS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Essay Writing didapatkan dari kuis interaktif, penugasan diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Essay Writing di Prodi Sastra Inggris S1, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? You still remember what were we discussing in the last meeting? What essay that we discussed in the last meeting? Narrative essay. Okay. Do you still remember what narrative essay is? You still remember? Okay. It's tell a story. Okay. It's tell a story. Okay. It's different from the descriptive essay, and it's different from classified essay. Yeah. So in narrative we tell a story, and then do you still remember the element of a story? Element story itu apa aja? Ya, harus ada plotnya ya. Oke, susunannya itu sama, ada introductory-nya, kemudian ada apanya? Ada paragrafnya, terus ada apa lagi? Ada conclusion-nya, ada concluding sentence-nya, gitu ya. Terus di introduction wajibannya apa? Ada thesis, ya, ada thesis statement. Di introduction wajib ada thesis statement. Nah, tapi dibagi paragrafnya beda dengan expository essay, beda dengan descriptive essay. Maka kalau di narrative essay itu harus mengandung elemen dari story, yaitu plot ya, harus ada plotnya. Nah, terus dimulai dari apa? Mulai dari awal exposition, ya, presentation, ada exposition, kemudian ada lagi yang paling puncaknya, ya, ada climax-nya, terus sampai ada terakhir itu apa ya, ending-nya itu apa? Resignation itu yang awal ya, dari yang exposition, resignation, terus climax, terus falling action, terus sampai akhirnya ketemu problem-solvingnya. Oke, nah itu adalah the characteristic of narrative essay.
that makes you prefer iPhone than Android? Performance. The performance. Can you tell us for that? It works faster than Android. Okay, so the iPhone is Android. Ada yang bahas tadi dari sisi apa? The first one, kalau ya saya bilang sama Fikri dari sisi apa? Tadi katanya iPhone is better. Okay, performance is iPhone works faster than Android. Nah tapi coba tadi Hamza said ya kalau dari sisi apanya? Battery ya Android is better. Ya Android is better karena it lasts longer than iPhone. Nah kalau tadi siapa? Ada. Nah kalau tadi ada dari sisi apanya tadi? Iya the price ya. The Android phones are cheaper. Iya, they are more affordable than the iPhones ya. Jadi handphone Android itu biasanya jauh lebih murah, lebih affordable, lebih terjangkau daripada iPhone. Nah, yang barusan kita bahas ya, itu nanti akan ada di dalam ini. Because as we have known before that after BTS we are going to focus on discussing about the creating of the essay ya. Nah, kemudian essay yang akan kita bahas hari ini adalah comparison and contrast essay. Our previous discussion ya, diskusi kita yang tadi ya, diskusi kita yang barusan itu kita sebetulnya lagi membahas ini. Cuma kalau tadi kita lakukan dengan spoken, kita lagi compare kan? Compare apa tadi? Ya, handphone Android dan iPhone. Ya, kita compare handphone Android dan iPhone. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa tadi? Performance-nya, price-nya, kameranya, terus baterainya. Iya, nah, jadi ketika kita membandingkan, yang kita bandingkan tadi berapa? Satu hal atau dua hal? Satu objek atau dua objek? Dua objek. Ya, two object. When we want to compare or contrast things ya, atau people atau siapapun gitu ya, we need two objects. Kita butuh objek. Kalau membandingkan orang, berarti at least we need two people. Ya, if we want to compare or contrast two places, ya at least kita punya dua places. And if we want to compare and contrast things, at least we have two things to be compared, to be contrasted. Ya, untuk dibandingkan gitu ya. Nah tadi yang kita bahas, kemudian gini, harus sejenis ya, harus sejenis. Misalnya kita bandingin mobile phones, ya bandingin mobile phone juga, bandingkannya dengan mobile phone juga. It's impossible for us to compare iPhone to Samsung digital TV. Ya, walaupun sama-sama electronic device ya, yang nggak bisa kita bandingkan karena tidak sejenis. Atau we compare refrigerator and air conditioner, itu berarti tidak sejenis. Tapi kalau kita mau bandingkan misalnya air conditioner merek Daikin seperti yang ada di kelas kita, sama mungkin yang ada di rumah kalian, misalnya di rumah kalian pakai LG gitu ya. Nah itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Intinya masih dalam satu kelas istilahnya, ya bukan kelas ini ya, maksudnya kayak ya AC bandingnya sama AC, TV bandingnya sama TV, kemudian handphone bandingnya sama handphone. Is it clear? Jadi sesuatu yang bisa di-compare dan di-contrast hanya sesuatu yang dalam satu jenis, satu kelas gitu ya. Oke, any question sampai sini? Belum? Oke. Next. Alright, so the objective of our discussion today is you know what the comparison and contrast are, and then on the pattern of organization, and you can write the outline of two methods of development in the comparison and contrast essay. Okay, and so what are the comparison and contrast? As we have discussed, jadi comparison ini show how two more things are similar. Nah, berarti it means that we try to find the similarity of those object. Misalnya ada dua objek, berarti kita cari similarity-nya, bukan differences
left one, you can see the block organization, and on the right side, you can see the point by point organization of comparison and contrast SI. Yeah, okay. As you can see here, in block organization, all the information about one object is given first. Yeah, all information about one object is given first, and all information about the other object is given afterward. Apa maksudnya? Tadi kan misalnya yang kita bandingkan apa tadi? Di gambar yang ada iPhone and Android. Terus poinnya apa tadi yang dibandingkan? Performance, battery, kamera, terus price-nya. Nah, itu kan poin-poinnya ya, poin yang dibandingkan ya. Ada harga, ada kamera, ada baterai, ada price-nya ya. Oke. Nah, kemudian objek ini, objek satu yang dimaksud ini adalah ya iPhone-nya. Ya, jadi in one paragraph you only talk about iPhone. In any sides, in any points, ya. Jadi membahas iPhone dari semua sisi, ya. Harganya gimana, ada baterainya gimana, kameranya gimana, performance-nya gimana, gitu ya. And then you also have to write the transition sentence or paragraph. Oke, jadi ini nanti kayak mau bridging ya. Jadi satu sentence ini atau paragraph ini it will connect the first body paragraph and the following body paragraph. Yeah. And in another body paragraph, we explain about the Android object duanya. Sama dari sisi harganya gimana, dari sisi performance-nya gimana, dari sisi baterainya gimana, dari sisi kameranya gimana. Is it clear? Clear ya? Oke, jadi nggak digabung tuh. Satu paragraf bahas Android doang, satu paragraf bahas iPhone doang, bahas dari berbagai sisi. And of course the essay must be ended with conclusion or concluding paragraph. Okay, and then next we talk about the point by point. Sesuai dengan namanya, each similarity or difference for one object is followed immediately by similarity or difference for the other. Okay, jadi misalnya tadi poinnya apa? Misalnya price-nya. So in one body paragraph, you only talk about the price of both items compared. Di sini kan kita bandingin iPhone sama Android. Nah, jadi di satu body paragraph ngomongin mereka berdua dari pisah, tapi hanya dari sisi price-nya. You may not talk about performance. You may not talk about the battery. You may not talk about the camera. Yeah, you only have to talk about the price. Dua-duanya. Nah, and in the next body paragraph, you talk about the next point. Misalnya apa tadi? The battery, ya. Baterainya iPhone gimana? Baterainya Android gimana? Di compare di situ. Ya, persamaannya, perbedaannya, gitu ya. Oke. And in the next body paragraph sama. Dua-duanya dibahas, Android dan iPhone dibahas, tapi dari poin yang berbeda. Tadi price udah, battery udah, kemudian performance. Okay, yeah. After our discussion, now let's go to the question and answer session. Okay, who want to ask first? Okay, what's your name? What's your question? Kan Miss dulu kan pernah bilang kalau setiap essay itu punya tesis yang berbeda-beda. So my question is what the differentiate the thesis statement of compare and contrast essay with the other issue? Okay, yeah. Okay, I have ever said that each type of essay has its own thesis statement ya. Jadi memang kita bisa mencirikan essay itu dari melihat thesis statementnya. As you can see in our previous slides ya, in the PowerPoint, that the characteristic of the thesis statement of comparison and contrast is misalnya gini. Kan
persuade juga ya. Biasanya berarti kita nanti bilang misalnya iPhone is better than Android in various items gitu, in various points gitu, misalnya seperti itu. Atau misalnya Android is much better than iPhone, misalnya seperti itu. Jadi dia karakteristiknya begitu ya. Oke, is that clear? Yes. Okay, alright, thank you. Now you can read your hand out. Okay, you can read your hand out. Okay, and in the hand out, yeah, there is an example of compare and contrast design, right? Okay, I give you 5 minutes. 5 minutes to read it. Okay, to read the essay, and then please list the 4 points of comparison for the essay. Jadi poin-poinnya apa yang dibandingkan? Kalau yang tadi kan iPhone dan Android yang dibandingkan adalah price-nya, baterainya, kameranya, kemudian performance-nya. Nah, kalau dari yang kalian baca di essay ini, what are the points that which are compared in this essay? Okay, silakan. Okay, now let's discuss the answer. So after reading the example of compare and contrast essay, my question is, what are the objects which is compared in this essay? Which are compared in this essay? BMW and Mercedes-Benz. Okay, yeah. The first one is from BMW is from Germany, and Mercedes is from Germany too. Okay, alright, okay. And how many points there are compared here? There are 4 points. The first one is reliability in what paragraph? In the second paragraph, okay. And then the second one is in the next paragraph. The driving experience, and in the next paragraph, the safety, and the last one is the types of customers. Okay, so those are the points which are compared in this essay. Yeah, this essay contains the similarities and differences between BMW and Mercedes. Okay, alright. Then let's have a review about our discussion today. Okay, so today what kind of essay that we discussed? Compare and contrast essay. Okay, so what we have to do in compare, what we have to write in compare and contrast essay. Apa yang harus kita tulis di compare and contrast essay? The similarities and the differences between two objects. Okay, and how many types of organization that we can use in writing this kind of essay? 2 organization. The first one is point by point, and the second one is blocks organization. Okay, and then now for next meeting, yeah, we still continue discussing about compare and contrast essay, but please open page, what page? The F, part F in the handout. Part F in the handout. Okay. Okay, yeah. You can choose a topic. Yeah, you can choose your own topic. Yeah, choose the objects or the places or the things or the people that you will compare or contrast or both. Yeah, compare and contrast, and create a point by point compare and contrast essay outline.
to write a draft of assignment, but only the outline. Okay, so that is your assignment for next week, yeah? Okay, alright. Is there any questions? No? Okay, so if there is no question, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a nice day, everyone. Thank you. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah Essay Writing yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Essay Writing di program studi S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, Fakultas Sastra Program Studi Sastra Inggris S1, rekan kepegawaian Universitas Pamulang, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.